Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam podcast kesayangan kita, Jumat Sharing. Tempat di mana kita bisa berbagi tentang apa saja dengan siapa saja. Dan kali ini kita menyambung dari episode 2 minggu yang lalu. Di dalam episode ke-48 ini kita akan bicara tentang berita dan peran kehumasan. Nah, keluarga Indonesia ingat tidak? 2 minggu lalu kita kedatangan tamu siapa? Ya, betul. Kita masih bersama Bapak Francisco Saverius Danarto Suryo Yudo, SIPMA, Pranata Humas Ahli Muda milik kita, dari perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini beliau juga membersamai kita. Selamat pagi Pak Danarto. Selamat pagi Mbak Siska, selamat pagi semuanya. Sehat Bapak? Sehat Mbak. Sehat, semangat ya Pak ya. Bapak, minggu lalu kita kan mendapatkan banyak ilmu nih dari Bapak tentang bagaimana cara menulis berita, apa saja yang harus kita lakukan dalam menulis berita, kaidah-kaidahnya apa saja yang harus dipenuhi dalam penulisan berita seperti itu. Nah, di part 2 ini kita pengen tahu lebih dalam lagi nih Pak, berbicara tentang berita. Nah, berita yang baik itu seperti apa, berita yang buruk seperti apa, atau mungkin dari sisi judulnya harus seperti apa, yang selama ini sudah Bapak lakukan, atau selama ini yang sudah Bapak temui. Berita baik itu seperti ini, berita yang kurang baik atau kurang menjual itu seperti ini, gitu Pak. Mbak Siska, berita yang baik tentu saja berita yang bisa dinikmati oleh pembaca. Kita sekali lagi bicara tentang berita yang dimuat di dalam media cetak dan media online ya Pak. Jadi itu yang bisa dibaca oleh khalayak, memberikan nilai tambah bagi khalayak, mereka menjadi lebih tahu, menjadi lebih berminat, menjadi lebih memahami kita, dan juga keuntungan juga bagi kita. Artinya dengan berita yang tersampaikan kepada khalayak yang kita buat sedemikian rupa sehingga kita juga memperoleh keuntungan dengan program-program kita tersampaikan, ajaan-ajaan kita didengar masyarakat, semakin banyak yang mendengar, itu merupakan inti dari makna berita itu sendiri. Berita yang dikaitkan dengan fungsi kehumasan. Jadi berita sebagai salah satu instrumen menyebarluaskan informasi, mengajak dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu Mbak. Itu berarti tadi berbicara tentang fungsi berita ya Pak. Fungsi berita dalam kehumasan itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, tentu saja fungsi berita adalah memberitahu atau memberitakan sesuatu kepada masyarakat. Baik, informasi ya Pak ya, berarti ya. Jadi apa sih kegiatan kita, apa sih tugas-tugas kita itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Coba kalau kita nggak pernah nulis berita, BKKBN DIY nggak pernah muncul di berita-berita online maupun di berita media cetak, orang mungkin akan lupa pernah ada BKKBN DIY di Jalan Kenari ini. Pada nggak tahu ya Pak, itu kantor apa itu? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berita itu juga menjadi sarana kita untuk mengajak masyarakat, mencerahkan masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan tupoksi BKKBN yang tugasnya adalah mengajak masyarakat sedemikian rupa sehingga tujuan kita mewujudkan keluarga yang berketahanan itu tercapai. Itu bisa dilakukan dengan berita-berita yang kita sebarkan kepada masyarakat melalui media luar maupun media kita sendiri, medsos kita, dan sarana-sarana penyebaran berita yang lain. Itu. Kemudian berita juga mempunyai fungsi untuk menegaskan eksistensi kita. Seperti tadi disinggung di depan bahwa dengan kita rutin mengeluarkan berita yang dibaca ataupun dipahami oleh masyarakat, maka eksistensi kita semakin jelas di tengah masyarakat ataupun di tengah
upaya-upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam segala hal, dan kita punya peran kita di dalam hal pembangunan ketahanan keluarga itu akan bisa muncul ketika berita-berita kita itu banyak tersampaikan dan banyak dibaca oleh masyarakat. Oke, seperti itu tadi ada 3 fungsi nggih, Pak. Baik, tadi berbicara tentang penyebarluasan informasi, kemudian persuasi kepada masyarakat dan eksistensi dari sebuah institusi itu tadi ya, Pak. Keluarga Indonesia informasi nih perlu tahu. Mungkin yang sudah menonton episode 2 minggu lalu juga sudah tahu ya, sudah terpapar informasi ini bahwa Pak Danarto ini kemarin bulan Maret mendapatkan Adpin Award atas apresiasi penyebarluasan informasi dan edukasi dalam Morning Report. Nah, luar biasa ya Bapak. Berarti ini Bapak produktif sekali ya Pak. Setiap hari pasti menulis berita. Ya, memang penghargaan itu diberikan seperti tadi sudah disampaikan, mungkin perlu dilengkapi untuk kategori produktif. Jadi kategori produktif. Jadi mungkin dilihat dari jumlah rilis yang dibuat atau mungkin juga pertimbangan rilis nasionalnya yang dibuat. Jadi perlu kami sampaikan di BKKBN ini kehumasan BKKBN mulai dari pusat itu sungguh agresif, dalam arti kita setiap hari itu selalu berkomunikasi, setiap pagi itu melakukan apa yang disebut dengan morning report. Jadi setiap pagi perwakilan BKKBN dari seluruh provinsi itu bergabung untuk masing-masing menyampaikan kegiatan hari itu apa, potensi rilisnya apa, ataupun kalau ada isu-isu menarik, yang kejadian-kejadian menarik yang berkaitan dengan tugas kita yang ada di provinsi masing-masing itu dilaporkan. Kemudian media center pusat itu nanti akan memberikan rekomendasi ataupun saran bahwa kegiatan-kegiatan tertentu itu diminta untuk ditulis rilisnya untuk rilis nasional, yang mengandung makna ataupun mengandung nilai berita yang menarik. Kalau nanti dijadikan berita itu nanti akan diminta oleh media center pusat untuk dibuat rilis dan dikirim ke pusat. Artinya nanti akan menjadi rilis nasional meskipun peristiwanya terjadi di daerah. Seperti itu. Jadi setiap hari kita ketemu seperti itu. Yang kita lakukan mulai 7:30 dari Indonesia Timur yang 2 jam lebih awal itu semuanya bergabung sesuai dengan mulai jam kerja masing-masing. Jadi kalau kami di Jogja nanti akan bergabung sekitar jam 8:30. Berarti begini ya Pak, ketika Bapak menjalankan tugas sebagai Pranata Humas dalam hal ini, ketika morning report nih Pak, melaporkan apa-apa saja kegiatan dan sebagainya, berarti Pak Danarto harus menghubungi seluruh bidang yang seluruh aspek-aspek atau bidang-bidang atau apapun yang ada di perwakilan BKKBN DIY ini menanyakan satu-satu seperti itu ya Pak. Jadi begini Mbak, memang kami sangat membutuhkan dukungan dari semua komponen, karena yang kami sampaikan kan bukan kegiatan dari admin saja, tetapi dari perwakilan BKKBN DIY secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap pagi yang kami lakukan, kami selalu koordinasi dengan ajudan pimpinan untuk melihat agenda beliau harian, ada acara apa, dan juga kami juga sangat mengharapkan masukan dari teman-teman dari tim kerja atau kelompok kerja itu untuk menyampaikan kegiatan harian mereka apa, atau jika ada kegiatan beritahukanlah kepada kami sehingga bisa kami laporkan sebagai bentuk kegiatan kita pada hari ini, pada hari tersebut begitu. Untuk nanti kemudian mana ditentukan mana yang menjadi rilis nasional dan mana yang menjadi rilis lokal, seperti itu. Oke, Pak, kalau begitu Pranata Humas itu banyak berkutat dengan berita ya Pak ya. Apakah tugasnya itu memang tugas utamanya seperti itu atau seperti apa Pak ketugasan Pranata Humas sebenarnya? Benar sekali Mbak, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi berita memang merupakan salah satu instrumen dari kehumasan.
Humas itu kan hubungan masyarakat. Jadi bagaimana BKKBN, khususnya BKKBN DII itu berinteraksi dengan masyarakat termasuk mitra kerjanya secara baik gitu. Artinya yang mendukung, menjadikan keuntungan bagi institusi kita untuk melaksanakan program-programnya dengan baik. Itu perlu dukungan atau kerjasama hubungan baik dengan pihak-pihak lain. Itu salah satunya dengan memberikan ataupun mengeluarkan berita-berita yang kemarin sudah kita kupas cukup dalam, itu sebagai salah satu sarana. Tetapi seorang Pranata Humas tentu saja tidak hanya punya tugas untuk menulis berita, banyak hal lain yang perlu sebetulnya dilakukan supaya hubungan baik dan support dari instansi yang lain ataupun respon masyarakat itu positif kepada kita. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan media misalnya, sehingga rilis yang kita buat akan semakin lancar ataupun semakin banyak yang dipublikasikan oleh media, karena rilis itu adalah semacam tawaran berita kepada semua media yang kita berikan rilis. Ya, tidak semuanya kemudian memuat, Mbak. Jadi media juga punya agenda harian juga seperti kita. Jadi tema-tema dan kemudian juga berbagai prioritas dari redaksi itu tidak semuanya. Tetapi kalau kita punya hubungan baik dan mereka juga menyadari pentingnya program-program kita, tentu akan semakin banyak berita-berita kita yang dipublikasikan atau dimuat oleh media online terutama, dan juga cetak dan mungkin saluran-saluran media yang lain seperti itu. Oke Pak, berarti bisa saya rangkum menjadi bahwa tugas Pranata Humas itu menjaga hubungan, menjaga relasi, salah satunya dengan media apa ya Pak? Media chat, media partner ya Pak ya, agar kita tetap mempunyai image yang bagus gitu di mata masyarakat. Kalau untuk ke dalamnya sendiri, apa Pak tugas pokok dari Pranata Humas? Jadi seorang Pranata Humas itu dalam butir-butir tugasnya juga punya tugas untuk membina hubungan ke dalam. Jadi tidak hanya keluar, tapi juga ke dalam. Jadi perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam organisasi kita, mulai dari pusat sampai ke perwakilan, itu juga harus menjadi atensi seorang Pranata Humas. Ketika kemarin reformasi birokrasi, kemudian kita beralih menjadi jabatan-jabatan fungsional, maka seorang Pranata Humas juga punya kewajiban untuk turut mencerahkan internal, mencerahkan teman-temannya, mencerahkan dengan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Jadi kan ketika awal dulu kita kan banyak sekali keculak ya Pak ya, kesana kemana, jangan-jangan seperti maka sebetulnya seorang Pranata Humas juga mempunyai kewajiban itu untuk membantu memberikan informasi-informasi yang bisa diterima dengan positif oleh teman-teman kita sendiri, internal kita sendiri, seperti itu. Bisa dibilang buat ngeyem-yemi dengan memberikan informasi yang tepat gitu ya Pak ya. Itu, Mbak. Jangan malah memancing di air keruh ya Pak ya. Baiklah Pak, terkait dengan pengalaman Bapak, suka duka Bapak sebagai Pranata Humas, kalau boleh diceritakan Pak. Saya menjadi Pranata Humas karena alih fungsi itu ya Mbak, jadi mungkin belum terlalu lama, jadi artinya tahun 2002 ya, seperti itu, mungkin satu setengah tahun yang lalu gitu ya Pak. Jadi tapi bukan berarti saya tidak merasakan enak dan tidak enaknya Pranata Humas ya Pak. Banyak juga yang saya temui, pertama-tama karena memang baru, jadi tugas saya sebelumnya fokusnya tidak ke humas tapi lebih ke urusan-urusan rumah tangga. Jadi ketika kemudian menjadi murni Pranata Humas, tentu saya membutuhkan waktu juga untuk beradaptasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga karena jabatan ini
hanya ada satu. Jadi saya itu satu-satunya perantah humas di perwakilan BKKBN ini. Wah, luar biasa. Dan setiap hari Bapak yang memegang ini ya Pak ya, apa yang harus saya sampaikan di morning report ya sendiri ya Pak ya. Luar biasa itu karena ketika mau bertanya tidak ada temannya di kanan dan kiri yang bisa diajak. Single Tapi fighter. memang ada pedomannya dan kita kembali kepada panduannya sebagai seorang perantar itu apa, saya juga coba pelajari. Dan memang kalau ditanya sudah maksimal ya tentu belum maksimal karena saya sendiri tentu tidak bisa merangkum ataupun mencakup semuanya segala aspek di dalam kehumasan itu untuk saya kerjakan sendiri. Tetapi tentu saja dengan kerjasama dengan komponen-komponen, semoga paling tidak informasi-informasi dari komponen itu nanti akan bisa kami bantu untuk tersalurkan kepada masyarakat. Perlu diketahui juga kalau boleh saya melihat institusi kita sendiri BKKBN ini. Menurut saya BKKBN itu bisa dikatakan sebagai sebuah instansi humas Pak sebetulnya. Karena BKKBN itu tidak secara teknis melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya untuk misalnya dalam kontrasepsi kita tidak melaksanakan pemasangan alat kontrasepsi ataupun tidak memproduksi juga ya Pak ya. Tapi kita mempromosikan dalam arti BKKB itu dalam segala hal lebih saya lihat sebagai instansi yang mengajak masyarakat. Komponen-komponen pun demikian. Jadi Bina Keluarga Balita, kemudian di sana ada pemberdayaan ekonomi keluarga. Kita bukan dinas UMKM yang memberikan misalnya sampai pembinaan langsung secara teknis perekonomian usaha, dunia usaha ya, tapi kita melakukannya dengan pemberdayaan keluarga. Itu merupakan salah satu indikator bahwa kita sebetulnya semuanya adalah melakukan fungsi-fungsi humas sebetulnya tanpa kita sadari sejak dulu. Jadi kemudian kita punya penyuluh-penyuluh KB itu kan juga itu kan kegiatan humas juga Pak. Jadi sejak dulu sebetulnya secara tradisi BKKBN itu merupakan instansi kehumasan sebetulnya, instansi humas yang sampai ke pelosok dengan adanya penyuluh-penyuluh KB kita. Luar biasa. Berarti sebenarnya kita masing-masing itu juga seorang pranata humas sih Pak. Bukan pranata humas. Saya pernah mendengar public relation officer. Kita masing-masing itu juga seorang public relation, seorang humas gitu ya Pak ya, bagi institusi kita gitu Pak. Memang betul Pak. Jadi secara tidak kita sadari setiap ASN di BKKBN itu kan merupakan agen-agen penyebar informasi semua. Jadi di bidang apapun semuanya adalah yang dilakukan adalah menyebarkan informasi, mengajak atau bahasa ekstrimnya memprovokasi masyarakat supaya ke arah yang lebih baik di dalam ketahanan keluarganya seperti itu. Oke. Berbicara tentang itu tadi Pak, kalau kita masing-masing sebagai agen informasi gitu ya Pak ya, itu ada tips-tips atau himbauan untuk teman-teman, untuk kita semua sebagai karyawan dari, khususnya karyawan dari perwakilan BKKBN DIY ini, apa yang harus kita lakukan agar tetap mempunyai citra yang positif di masyarakat? Yang pertama dan utama sebetulnya menurut saya masing-masing dari kita itu harus sadar informasi. Jadi informasi yang berkaitan dengan tugas, target maupun apapun yang berkaitan dengan institusi kita secara keseluruhan. Jadi tidak hanya sektor ataupun komponennya saja yang diketahui, tetapi secara keseluruhan kita juga harus mengetahui. Jadi harus peduli ketika ada pendataan keluarga, mereka yang bertugas di bidang KB pun juga harus tahu informasi itu, apa itu PK, kemudian bagaimana kita mengajak masyarakat itu harus tahu, karena masyarakat tentu tahunya BKKBN, kita itu adalah orang BKKBN, ASN BKKBN yang menjadi tempat bertanya mereka berkaitan dengan segala hal, tugas, program, dan kegiatan-kegiatan unggulan kita. Jadi semuanya harus tahu seperti itu.
Agar tidak menyebarkan informasi yang salah ya Pak ya. Ya, kemudian terkait dengan informasi yang salah itu sebagai peranata humas, dan saya mengajak juga kepada teman-teman semuanya di masing-masing komponen untuk mencoba memahami bahwa di dalam era sekarang ini orang bisa memperoleh informasi dengan mudah dari berbagai saluran. Demikian pula sebaiknya orang bisa menyebarkan informasi secara mudah, secara masif melalui berbagai macam saluran seperti media sosial, dan tidak semuanya dengan maksud baik, Mbak. Itu harus kita pahami bersama. Kita juga harus mengedukasi masyarakat di sekitar kita, di lingkungan kita, di lingkungan pertemanan kita tentang informasi-informasi atau berita-berita yang memang keliru atau sengaja dikelirukan, dikemas sedemikian rupa untuk tujuan yang tidak baik, membuat tidak stabil masyarakat dan sebagainya, untuk tujuan tertentu yang harus kita waspadai bersama, dan kewajiban kita untuk meluruskan itu kepada masyarakat di sekitar kita. Pernah punya pengalaman itu tidak Pak, ketika ada menemui berita-berita hoax atau informasi yang keliru selama bertugas di sini? Tentu ketika yang paling banyak itu saya rasakan ketika kita dilanda pandemi, itu tentu banyak sekali informasi ketidakpercayaan, karena memang situasinya saat itu ketika pandemi COVID itu memuncak, itu memang sesuatu yang sangat tidak terduga sebelumnya, bahwa seluruh dunia mengalami hal yang sungguh di luar perkiraan, di luar pikiran, di luar bayangan kita sebelumnya. Banyak informasi-informasi yang menyesatkan, yang saling bertentangan, bahkan orang menjadi tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya dengan tenaga kesehatan, lalu orang bingung sing dinut sing ngendi itu dalam bahasa Jawanya. Maka saya dan kami juga teman-teman di BKKBN ini waktu itu juga punya kewajiban untuk menjernihkan atau memberikan tadi pengayam-ayam pada masyarakat itu, supaya tidak termakan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya dan justru sengaja dibuat untuk menyesatkan. Selalu saja ada orang yang berusaha mencari keuntungan dari situasi chaos dan situasi ketidakpastian seperti itu. Kemudian Pak, ketika Bapak sudah pernah mengalami kejadian yang bisa dibilang krisis ya Pak ya, ketika kemarin pandemi banyak informasi yang simpang siur, ada pengalaman yang bisa dibilang pengalaman duka lagi nggak Pak yang selama ini Bapak temui? Duka di dalam menjalankan tugas sebagai Pranata Humas. Sebetulnya kalau duka itu tidak banyak sebetulnya. Saya lebih banyak merasa sukanya ketika luar biasa ketugasan humas itu. Karena sebagai petugas humas yang antara lain punya kewajiban memberitakan ini, saya otomatis jadi terpacu untuk belajar banyak. Jadi saya harus tahu segala hal yang berkaitan dengan program-program kita. Karena kita menulis berita tentu kita harus baca dulu, kita riset dulu. Jadi saya senang saja Mbak, jadi artinya saya jadi lebih paham, lebih punya pengetahuan yang lebih banyak, karena harus meliput, harus memberitakan. Jadi mau tidak mau otomatis saya belajar. Itu yang saya suka dari tugas-tugas saya di dalam hal pembuatan berita seperti kita bahas dalam 2 minggu yang lalu. Sukanya ya tentu saja pasti dalam setiap melakukan sesuatu itu ada kendala, dan ketika membuat berita pun ada kendala-kendala yang saya temui, tetapi saya tidak memandang itu sebagai sesuatu yang memberatkan, karena sebetulnya menulis berita itu kan bisa dengan meliput sendiri, tetapi juga bisa dengan tanpa meliput saya bisa membuat berita. Artinya teman-teman yang berkegiatan itu menyampaikan bahan, lalu saya bisa mengolahnya menjadi berita. Nah, terkait dengan dukanya tadi, teman-teman ini kan dulu pernah di awal kita sama-sama belajar bagaimana menulis berita ya. Waktu
pertama kali kita alih status itu, lalu kemudian kita sadar kebutuhan untuk pemberitaan itu ternyata besar, lalu kita melatih teman-teman di komponen-komponen itu untuk bagaimana menulis berita, dan kemudian ketika berkegiatan mereka menulis draft berita yang kemudian kita cermati bersama. Saya menjadi semacam editor berita begitu, untuk kemudian berita itu semakin banyak. Jadi tidak satu Pranata Humas tugasnya membuat berita itu tugasnya Pranata Humas saja gitu. Tidak bisa seperti itu, karena maksimal satu saja saya setiap hari bikin berita, karena tidak mungkin saya meliput di 2-3 tempat dalam waktu yang bersamaan. Nah, kaitan dengan dukanya ya kalau ternyata bahan yang dikirimkan oleh teman-teman itu kurang memenuhi kaidah atau kurang cukup lah untuk bisa diolah menjadi suatu berita, itu yang membuat saya sedih, Mbak. Jadi kalau ada kurang-kurang sedikit, saya biasanya kemudian bertanya, kemudian googling, kemudian buka-buka referensi, itu akhirnya bisa menjadi sebuah berita. Tetapi kalau terlalu mentah, ya jarang sih, tapi pernah saya temui ketika bahan yang disampaikan terlalu mentah sehingga tidak, akhirnya dengan mohon maaf tidak bisa jadi berita, itu ada. Tetapi semoga dengan teman-teman mau belajar kaidah-kaidah penulisan berita, tidak harus semua teman itu menjadi wartawan senior semua ya, tetapi paling tidak kaidah-kaidah berita itu, kaidah-kaidah penulisan berita itu dikuasai, maka bahan yang disampaikan jika Pranata Humasnya tidak bisa meliput, itu akan lebih mudah untuk diolah menjadi berita yang bagus. Oke, Pak, untuk mengantisipasi hal itu tadi yang pernah kejadian nih, bahan-bahan yang disampaikan oleh komponen itu kurang atau tidak memenuhi standar atau kriteria untuk dijadikan berita. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak yang harus disetorkan atau apa saja yang harus diserahkan kepada Pranata Humas atau Bapak khususnya agar itu bisa memudahkan Bapak untuk menulis berita? Di antaranya apa saja? Sebetulnya kalau terkait dengan programnya, artinya ulasan, ketika kita tadi menjelaskan program itu, kita bisa membaca dari referensi, kita juga bisa buka website kita, googling ya. Tetapi ketika berita itu tidak cukup dengan itu, tetapi yang detail, yang betul-betul terjadi dari situ itu harus kita tahu. Siapa yang hadir, jabatannya apa, kemudian bicara apa, itu yang tidak bisa saya cari di googling. Tetapi ketika LC Mili itu apa, ya saya bisa mencari. Tapi ketika bahwa di situ tadi ada peristiwa Pak Lurah bertanya seperti apa, masyarakat nggak tahu apa, kan itu tidak bisa kita cari, harus dilaporkan oleh teman yang mengikuti kegiatan, yang kita harapkan menjadi pemasok bahan berita, atau syukur-syukur sudah hampir matang lah, sehingga kita lebih enak ketika harus mengedit dan sebagainya. Sudah ada draftnya seperti itu ya Pak ya. Berarti minimal ada update atau kejadian aktual yang terjadi di kegiatan teman-teman dari komponen seperti itu ya Pak, yang diserahkan gitu nggih. Makanya saya 2 minggu yang lalu saya ingatkan teman-teman juga untuk merekam dengan teliti. Artinya kita punya alat bantu sekarang mudah, semua orang pegang HP. Itu biasanya saya lakukan, saya dekati speaker itu, saya taruh dekat HP atau saya masukin saku dekat HP dengan menyalakan perekam. Itu nanti akan bisa sebagai bahan, sebagai kutipan langsung maupun paraphrase yang nanti akan melengkapi berita. Selebihnya yang berkaitan dengan programnya bisa kita dapat dari berbagai referensi, tetapi bahwa di situ ada apa itu nggak bisa dicari, jadi memang harus di tempat kejadian ya Pak ya. Teman-teman yang berangkat ke sana. Cuman mungkin kalau teman-teman nyambi misalnya yang cover hanya dengan ajudan, kemudian ajudan harus berbagai hal, itu kadang-kadang banyak hal yang bisa terlewat dari itu. Nah, maka teman-teman yang punya kegiatan itu sebetulnya sangat kita harapkan untuk melakukan setidaknya pengumpulan informasi yang nanti bisa diolah oleh teman-teman di kantor untuk menjadi berita yang bagus dan memenuhi kaidah-kaidah berita yang kemarin sudah kita bahas.
Baik, luar biasa Bapak, kita sudah berbicara tentang berita. 2 minggu lalu kita juga diajarin bagaimana menulis berita yang baik. Kemudian tadi kita juga berbicara tentang apa sih tupoksi dari Pranata Humas. Dan ternyata kita juga sebagai agen humas juga ya Pak ya, kita masing-masing. Luar biasa. Dan Bapak untuk penghujung podcast kita boleh sampaikan kata-kata motivasi atau closing statement Bapak untuk teman-teman semuanya. Baiklah Mbak Siska dan teman-teman semua, teman-teman di perwakilan BKKBN maupun siapapun yang mengakses podcast ini, saya ingin mengajak, sebetulnya simpel saja. Saya ingin mengajak teman-teman untuk ayo tuliskan beritamu dan beritakan tulisanmu. Caranya seperti apa kemarin sudah kita bahas. Maka kami sungguh mengharapkan dari teman-teman dari komponen terutama untuk makin semangat di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berita ataupun draft berita yang dibuat setiap selesai berkegiatan. Itu saja Mbak yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih sekali Bapak. Terima kasih juga sudah kembali lagi kita bergabung dengan Bapak pada hari ini. Terima kasih sekali untuk kesempatan, ilmu, dan motivasinya. Baik keluarga Indonesia, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu. Dan nantikan podcast di episode-episode selanjutnya, masih di Jumat Sharing tentunya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.